Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke modul 15, di mana modul 15 ini adalah modul terakhir dari kelas 9. Jadi nanti next pertemuan selanjutnya kita tinggal mengulang, mereview gitu aja ya, materi-materi dari kelas 7, 8, dan 9. Oke, sekarang kita bahas modul 15. Ini kita bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa sih bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi melengkung atau permukaan bidang ataupun dijebak juga dengan selimut. Nah, berarti bangun ruang di sini ini mereka pasti memiliki yang namanya sisi lengkung ataupun selimut ataupun permukaan bidang. Yang kita bahas di sini yang masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada bola, kerucut, dan juga tabung. Oke, yang pertama itu ada bola. Bola, tahu ya bentuk bola bagaimana? Bola adalah bangun ruang yang memiliki sisi melengkung di mana terdapat jari-jari di dalamnya. Nah, untuk jari-jari bola pasti semuanya sama ya. Panjang sisi satu ke sisi lainnya disebut juga dengan diameter. Diameter ini merupakan 2 kali jari-jari. Diameter biasanya dinotasikan disimbolkan dengan huruf D. Kalau unsur-unsur bola itu antara lain cuma ada jari-jari saja, jari-jari bola. Ya, ini jadi punya gambar bola. Nah, bola ini kan ini kan si jari-jarinya. Nah, kalau 2 kali jari-jari namanya diameter. Nah, kalau misalkan ini dari sisi kiri sampai sisi kanan ini berarti namanya adalah diameter. Diameter biasa disimbolkan dengan D. Nah, kalau setengahnya diameter itu namanya adalah jari-jari, biasanya disimbolkan dengan huruf R. Untuk bola ya. Sekarang kita ke bangun ruang sisi kedua, itu ada kerucut. Nah, kerucut ini adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran yang tertutup selimut dan ketinggian T. Nah, atau kerucut ya. Kerucut ini contohnya itu kalau kita buat tumpeng, terus kalau kita buat misalkan kita mau ulang tahun, kita pakai topi ulang tahun. Nah, biasanya kan bentuknya kerucut. Nah, ini bentuk kerucut. Jadi adapun unsur-unsur dari kerucut itu yang pertama adalah jari-jari ya. Jadi karena tadi di awal sudah Ibu terangkan bahwa bangun ruang sisi lengkung itu pasti memiliki sisi yang melengkung. Nah, sisi yang melengkung inilah yang di dalamnya terdapat jari-jari ya. Ini adalah jari-jari. Yang kedua ada tinggi kerucut, dan yang ketiga ada garis pelukis. Garis pelukis tuh miringnya ini ya. Ini garis pelukis kerucut disimbolkan dengan S. Oke, ini untuk kerucut. Jadi kalau misalkan S ini melingkar, nah ini disebut dengan selimut ya. Di selimutnya, selimut ini memiliki sisi yang disebut dengan garis pelukis tadi. Ya, paham ya kerucut. Sekarang kita ke bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, itu ada tabung. Nah, tabung ini contohnya yang paling gampang itu adalah drum atau mungkin juga itu kaleng susu. Nah, itu tabung ya. Adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi tabung itu dia terdiri dari 2 lingkaran sejajar identik. Nah, kenapa identik dan yang sejajar? Karena di atas bawah. Bisa dibayangkan ya kalau Bu Enji pegang kaleng susu ya kan. Kaleng susu itu kalau atas bawahnya punya bagian yang bentuknya lingkaran, dia identik. Nah, sedangkan yang persegi panjang yang menyelimutinya, nah itu disebut dengan selimut tadi. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. 2 sisi datar itu berupa lingkaran yang di atas sama yang di bawah, sedangkan 1 sisi lengkungnya itu yang dari selimutnya. Paham ya? Unsur-unsur tabung ada jari-jari. Jadi jari-jari ini adalah tengah-tengahnya lingkaran. Nah, kalau yang lurus dari atas ke bawah ini berarti namanya adalah diameter, 2 kalinya jari-jari. Sama tinggi tabung. Itu adalah unsur-unsur tabung. Sekarang kita ke rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, kalau sudah ketemu rumus, maka mau tidak mau kita harus menghafalkan. Nah, ini ya.
Untuk yang pertama, luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4 luas permukaannya ya. Bola itu adalah 4 pi r kuadrat, dimana pi seperti biasa bisa berupa 22/7 atau 3,14 tergantung dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya nanti bisa dibagi 7 ya kita pakai 22/7, kalau nggak bisa dibagi 7 ya kita pakai 3,14. Yang kedua, luas permukaan bangun kerucut. Nah, luasnya adalah luas alasnya, tahu tadi kerucut ya, luas alasnya ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya itu sama kayak luasnya lingkaran, pi r kuadrat, pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Sedangkan luas selimutnya karena kerucut, maka ada S-nya tadi. S-nya tadi apa? Garis pelukis yang pi r kalikan S. Sehingga luas permukaan kerucut itu bisa dinotasikan dituliskan dengan pi r kurung buka r plus S kurung tutup. Nah, yang ketiga untuk luas permukaan tabung atau silinder sama saja ya, itu 2 kali luas alas dan luas penutup. Nah, karena luas alas sama luas penutupnya itu kan pasti lingkaran yang identik kan, tadi lingkaran saja identik, sehingga ini tinggal aja dikalikan dengan 2 gitu ya, 2 pi r kuadrat karena alasnya sama-sama berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran ya. Jadi 2 pi r kuadrat, 2 luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Luas selimutnya rumusnya adalah 2 pi r t. Nah, kalau di kerucut tadi luas selimutnya pi r s. Nah, kalau yang di tabung 2 pi r t, sehingga bisa dituliskan bahwa luas tabung itu, luas permukaan tabung adalah 2 pi r kurung buka r plus t. Oke ya, sudah dicatat. Ini silakan dicatat di bukunya masing-masing biar nanti kalau mengerjakan soal, mengerjakan tugas dari Bu Enji bisa cepat langsung lihat catatannya masing-masing. Contoh soal yang pertama, adik memiliki sebuah bola mainan dengan diameter 14 cm. Berapa luas permukaan bola mainan tersebut? Jelas ya. Di sini bangunnya adalah bangun bola. Nah, kita cek dulu di sini memiliki diameter 14. Padahal tadi kalau kita cari luas permukaan itu harus cari apa tadi rumusnya di atas? Jari-jari. Nah, karena diketahui di sini adalah diameter, berarti kita cari dulu jari-jari. Diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah 14 bagi 2 berapa? 7. Nah, dari sini baru deh kita cari rumusnya. Luas permukaan bola apa? 4 pi r kuadrat. Kita tinggal memasukkan aja. Karena 7 bisa dibagi 22/7 ya. Bagi 7 kan bisa kan, maka pi-nya kita pakai 22/7. Jadi 4 kali 22/7 dikalikan 7 kalikan 7 ketemunya 616. Paham ya? Mudah kan? Pokoknya hafal rumus langsung deh bungkus, cepat ngerjakannya. Contoh soal yang kedua, di sini ibu membeli kue kering dalam wadah kaleng berbentuk tabung. No, sudah ada kata-katanya tabung. Berarti jelas kita harus tahu, harus hafal luas dari permukaan tabung. Berbentuk tabung di mana tinggi kaleng tersebut adalah 12 cm dan jari-jarinya 7 cm. Maka luas permukaan kaleng tabung tersebut berapa? Di sini diketahui sudah ya, tinggi 12, jari-jari 7. Kita tinggal eksekusi, masuk ke dalam rumus. Rumusnya tabung tadi apa luas permukaannya? 2 pi r dikali r tambah t. Oke, pi-nya sudah ada karena di sini jari-jarinya 7, berarti pi-nya kita pakai 22/7 karena bisa dibagi 7 ya. 2 pi-nya pakai 22/7, r-nya jari-jarinya 12 ya. Dikali dengan r plus t, r-nya 12, t-nya r-nya 7, terus t-nya 12. Nah, tinggal coret-coret, 22 kali 2 adalah 44, 44 dikalikan 19 ya. 22 kali 2 kali 22 kali 19 hasilnya adalah 836. Contoh yang ketiga, sekarang kita ke soal Rani mendapat tugas membuat topi ulang tahun. Nah, sudah bisa dibayangkan kan, jadinya kita disuruh mencari luas permukaannya bangun apa. Membuat topi ulang tahun dari kertas karton yang berjari-jari 7 cm dan tingginya adalah 24 cm. Nah, karena jari-jarinya 7, berapa luas karton yang dibutuhkan? Kita mencari luas permukaan dari kerucut. Kenapa kerucut? Karena topi ulang tahun itu identik dengan kerucut. Oke, di sini jari-jari 7, tingginya 24, kita tinggal eksekusi aja. Luas permukaan kerucut tadi rumusnya apa? 2 pi r dikalikan r plus t. Nah, ya kan?
Nah, di sini karena 2 PR dikali R plus S, kok itu tadi kan kalau tabung ya, maaf. Pasti yang sudah hafal luas permukaan tabung, wah Bu Enji salah nih. Enggak, saya cuma ngecat aja. Kalian bener-bener nyimak enggak sih gitu ya. Oke, kalau untuk kerucut kita pakai PR dikali R plus S. Nah, berarti di sini kita harus mencari si S tadi. Di sini diketahui tadi bahwa jari-jarinya 7, jadi R-nya 7, tingginya 24. Nah, dari sini kita pakai teorema Pitagoras untuk mencari sisi S-nya, garis pelukisnya yang S ini. Jadi untuk mencari garis pelukis kita pakai teorema Pitagoras, yaitu akar dari 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Maka ketemunya adalah tenteng ini ya. Garis panjang garis pelukisnya si S-nya ketemunya adalah akar dari 625, yaitu jawabannya 25. Dari sini kita tinggal eksekusi aja, masukkan ke dalam rumus luas permukaan kerucut, yaitu PR dikali R plus S, sehingga ketemu deh. P-nya tadi pakai 22/7, sedangkan R-nya tadi 7. Terus apalagi S-nya tadi diketahui adalah 25. Nah, sehingga ketemu deh. Jadi 22/7 dikali 7 dikali R-nya 7, S-nya 25. Jadinya ketemu adalah 704. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Itu kita disuruh mencari tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Ini sama ya, karena kita berhubungan dengan volume sama kayak tadi. Jadi satu-satunya jalan itu kalian harus menghafalkan rumus dari masing-masing bangun ruang. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 kali PR pangkat 3. Volume kerucut 1/3 dikali PR kuadrat kali T. Sedangkan volume tabung PR kuadrat kali T. Wis lo ya, silakan dicatat di buku tulis masing-masing biar nanti ketika ada tugas langsung capcus mengerjakan. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan volume dari sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alas adalah 14 cm dan tingginya adalah 48 cm. Jadi yang pertama kita langsung disuruh mencari volume kerucutnya, karena sudah ada di sini jari-jarinya 14 dan tingginya ada 48. Kita tinggal eksekusi aja ya. Volume kerucut tadi rumusnya adalah 1/3 dikali PR kuadrat kalikan T. Tinggal masuk rumus saja ya, 1/3 dikali PR kuadrat kalikan T, 1/3 kali 22/7, karena R nya tadi sudah ketemu di soal adalah 14 ya, jadi 14 kali 14, T nya tadi 48, tinggal dieksekusi coret-coret, ketemu deh 9856 cm kubik. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua adalah sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Berapakah volumenya? Jari-jarinya 30 cm ya. Untuk mencari volume bola, apa tadi rumusnya? 4/3 kali PR pangkat 3 ya. Ini sudah jelas, jari-jarinya 30. Karena jari-jarinya 30 itu berarti bisa apa enggak dibagi dengan 7? Enggak bisa, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Pinter. Volume bola 4/3 dikali PR pangkat 3. Karena tadi karena R-nya tadi adalah angka yang tidak bisa dibagi 7, maka untuk Pi-nya kita pakai 3,14. Ini ya, jadi 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya tadi adalah 30. 30 kali 30 kali 30. Jadi tinggal eksekusi, ketemunya adalah 113.040 ya. 4/3 dikali PR pangkat 3, ketemunya adalah 113.040. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 21 cm. Berapakah berapakah volumenya? Jari-jarinya 10, tingginya adalah 21. Tinggal masukkan rumus. Kalau volume tabung tadi apa rumusnya? Volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat dikalikan dengan T. Karena di sini jari-jarinya 10, berarti kita untuk Pi-nya pakai 22/7 apa pakai 3,14? Pinter, kita pakai 3,14 ya. Jadi volume tabungnya rumusnya adalah PR kuadrat dikalikan dengan T, di mana P-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya
10 juga bisa, karena ada tingginya 21 ya, jadi ada yang unsur yang bisa dibagi dengan 7. Pakai 3,14 juga boleh. Kalikan 10 kali 10 kali 21 nanti sama aja, hasilnya adalah 6.600 cm3. Oke, untuk selanjutnya ini untuk mengetes kalian apakah kalian tadi sudah benar-benar mencatat rumus yang katanya Bu Enji tadi, sudah ditulis di buku masing-masing. Nah, kalau memang iya berarti untuk mengerjakan tugas modul 15 ini cepat sekali mengerjakannya. Langsung bisa dikumpulkan ke WA-nya Bu Enji ya. Tugas modul 15 ini ada 3 nomor, di masing-masing nomor sudah Ibu cantumkan poinnya. Jadi untuk nomor 1, sebuah pipa besi berbentuk tabung dengan garis tengah 7 cm dan panjangnya 5 meter. Berapa literkah air yang ada pada pipa besi tersebut? Nah, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jangan lupa di situ satuannya dicek 7 cm sama meter. Berbeda kan? Jangan lupa. Harus disamakan dulu ya. Ini untuk nomor 1 poinnya adalah 20. Untuk nomor 2, sebuah kup es krim berbentuk kerucut terbuat dari kertas karton. Diameter kerucut 7 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan volume kup es krim dan luas karton yang dibutuhkan. Nah, tinggal dikerjakan aja ya. Sudah ada diameternya, tingginya juga ada. Berarti itu ada dua, ada volume sama luas. Tinggal masukkan rumus, eksekusi jadi deh. Silahkan dicek juga satuannya sudah sama apa belum. Yang nomor 3 ini ada 20 poin. Sebuah bola bervolume 38.888 cm3. Apabila pi-nya adalah 22/7, maka tentukan luas permukaan bola tersebut. Tuh, ada volumenya. Terus disuruh mencari luas permukaan. Berarti kita gimana dong? Nah, kita tinggal masukkan rumus dari volume, ketemu deh nanti. Itu yang harus dicari apa, baru nanti dimasukkan ke rumus luas permukaan. Oke, selamat mengerjakan. Ibu Enji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.